Shalom. Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Secara khusus Gereja Penyebaran Injil Jemaat Immanuel Community. Kita memang belum bisa beribadah secara langsung, tetapi kita bisa beribadah secara online, baik sekaligus untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri dan kita berdoa supaya COVID ini tidak terlalu lama merajalela di Indonesia ini, dan kita bisa beribadah bebas kembali bersama-sama di hadapan Tuhan. Baik saudara-saudara, kita akan beribadah melalui online, dan kita semua boleh serius dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Untuk itu kita awali dalam puji-pujian kita, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan kekuatan. Menyanyi kita. Berapa jalan hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami bersyukur atas semua kebaikan-Mu. Di pagi hari yang cerah dengan kekuatan kesehatan yang Tuhan beri, anugerah yang luar biasa boleh kami nikmati. Untuk itu kami menyerahkan semua keberadaan kami. Engkau lawat kami, Engkau memberkati kami. Bahkan saat kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, pencerahan dari Bapa mengalir untuk kami supaya kami memahami setiap kebenaran itu, membawa kami makin bertobat di hadapan Tuhan. Terpuji-puji Bapa kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini hari Minggu tanggal 4 bulan 7 2021. Pada dasarnya kita tidak bisa bergereja bersama-sama, tetapi kita bisa mendengar firman Tuhan dengan online. Untuk itu mari kita buka hati supaya kita mendengar dan mengerti akan firman Tuhan hari ini. Dan hari ini firman Tuhan berjudul berbicara dipimpin oleh Roh Allah. Untuk itu mari kita baca firman yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 13 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jikalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amen. Inilah firman Tuhan yang barusan kita baca, berbicara untuk kita mulai hidup dipimpin oleh Roh Allah. Untuk itu ada 3 hal yang bisa kita temukan di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Pertama, 1 adalah Roh Kudus bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Kita tidak berani datang kepada Bapa kalau tidak ada Roh Kudus yang meneguhkan bahwa kita anak Allah. Kalau Roh Kudus diam di dalam diri kita, ada kesaksian di dalam diri kita, dan kebenaran firman Tuhan mulai bertumbuh di dalam diri kita karena ada Roh Kudus yang menumbuhkannya. Itulah sebabnya di dalam firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13, Roh Kudus mengajarkan dan menuntun untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tolong dibaca. Ayat 11, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Luar biasa. Nama anak Allah yang dimaksud di situ adalah Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, keselamatan yang pasti ada di dalam dirinya. Makanya kita semua harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi manusia. Akan terus mengajari dan menuntun kita kepada kebenaran, sampai kepada kebenaran. Dan untuk itulah Yesus sendiri berkata, akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi semua jalannya hanya Yesus. Untuk itu mari, siapapun engkau, dari agama manapun engkau, mulailah percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi manusia. Untuk itu, kebenaran ini menentukan semua orang percaya akan diselamatkan. Yang kedua, kita melihat Roh Kudus menuntun kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging, termasuk ego kita, keangkuhan kita. Dan bagaimana caranya untuk mematikan daging ini? Kembali Roh Kudus akan menyatakan kuasanya. Contoh dalam Yohanes
Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menyiapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Berbicara ia datang itu adalah berbicara tentang Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa dan mengajari, menuntun kita hari ke hari menuju kepada kesempurnaan itu. Oleh sebab itu semua kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa kepenuhan Roh Kudus tidak ada keselamatan yang pasti dalam diri kita. Untuk itu siapapun kita, jangan hanya orang percaya Tuhan, tapi harus dipenuhi oleh Roh. Karena Roh itulah nanti akan menghidupkan kita, memberikan kita kekuatan baru, dan selalu menghibur kehidupan kita. Untuk itu sekali lagi, supaya kita semua harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, kita akan melihat suatu kebenaran di dalam Roma 8 ayat 17. Bahwa Roh Kudus akan memimpin kita menjadi ahli waris. Silakan baca Roma 8 ayat 17. Ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jelas banget. Tak kala kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita menjadi milik Tuhan. Dan ada janji-janji Tuhan akan diberikan kepada kita. Ini dalam Roma 8 ayat 17 tadi. Bahkan di Galatia 4 ayat 7 berkata, apa isinya? Galatia 4 ayat 7. Galatia 4 ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Oh, luar biasa. Kalau kita bukan hamba, tapi menjadi anak Tuhan, kita menjadi pewaris kerajaan sorga. Jadi kita keselamatan yang pasti sudah terjadi dalam diri kita. Yang penting kita setia sampai mati. Berkat Tuhan akan mengalir di tengah-tengah seluruh kehidupan kita. Untuk itu sekali lagi saya memberitahukan kepada kita semua supaya kita betul-betul ada di dalam kebenaran. Bahwa tadi dikatakan Roh Kudus menjadi saksi bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan Roh Kudus menuntun kita untuk mematikan perbuatan daging. Ini luar biasa, inilah berbicara pertobatan. Dan pertobatan yang sejati ini penting. Karena pertobatan adalah keharusan dan mutlak. Di saat kita percaya, kita dibaptis, dan pertobatan kita mulai setia sampai menuju kepada kesempurnaan itu. Yang ketiga tadi dikatakan Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Makanya tetaplah ada di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Untuk itu sekali lagi firman ini memperingatkan kita supaya kita selalu boleh sungguh-sungguh di dalam Dia. Kita boleh bersaksi, kita dituntun oleh Roh Kudus sampai kita dipimpin olehnya. Kiranya Tuhanlah yang akan memberkati semua kehidupan kita. Amin. Sekarang kita akan masuk di dalam doa. Sebelum itu mari kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur untuk baik. Kita angkat pujian kami memuji kebesaran. Kami memuji
kehormatan, kemuliaan, kebesaran bagi-Mu Yesus Kristus kami kembalikan. Tuhan baik dan hadir di tengah-tengah seluruh kehidupan kami, dan kami sudah mendengar firman-Mu supaya kami terus dituntun oleh Roh Kudus. Untuk itu meteraikanlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca. Ajarilah kami tetap setia kepada Tuhan. Untuk itu kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Ajari mereka tetap setia kepada Tuhan, dan nama-Mu dipuji-puji dimuliakan. Kami bawa bangsa dan negara, pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mulai aparatur yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Biarlah Tuhan menolong keamanan di dalam bangsa kami, nama-Mu dipuji-puji. Juga kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia. Engkau lawat, Engkau memberkati, ajari mereka tetap setia datang kepada Tuhan, nama Tuhan dipuji-puji. Semua aktivitas pelayanan kami, gereja kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong, Engkau memberkati kami. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua orang-orang yang sakit. Jamah dan pulihkan mereka, biar mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Semua kelemahan penyakit hancur dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus mereka disembuhkan. Nama Tuhan dipuji-puji. Kekasihku, angkatlah tangan-Mu, arahkan pandangan-Mu kepada Bapa Surgawi. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sayang yang agung dari Yesus Kristus Gembala yang setia, pengantaran penghiburan persekutuan dalam Roh Kudus-Nya tetap menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami tutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu seluruh jemaat Tuhan. Tetap beriman, jaga imun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.